Allah Allah mengulangi perjanjian dan doa Abraham untuk Sodom. Nah, ini sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini karena perikop ini sangat banyak yang bisa dibahas. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Nah, ini agak sedikit berbeda kali ini, kita akan berdoa litani hati kudus Yesus. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. hati Yesus yang mulia tak terbatas, Kasihanilah kami. hati Yesus Bait Kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus kemah Allah dan pintu sorga, Kasihanilah Kasihanilah kami. kami. hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus lupuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. hati Yesus raja dan pusat segala hati, Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, Kasihanilah Kasihanilah kami. hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah kami. hati Yesus kurban pelunas dosa kami, Kasihanilah kami. hati Yesus yang ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang taat sampai mati, Kasihanilah kami. hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kurban untuk orang berdosa, Kasihanilah kami. hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, Kasihanilah hati Yesus kesukaan orang-orang kudus, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Sayangilah sayangilah ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan murah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa.
Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu litani hati kudus Yesus. Nah, kita baca sedikit ya. Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 18 dan 19. Katekismus ini dimaksudkan sebagai satu penjelasan organis seluruh iman Katolik. Dengan demikian, orang harus membacanya sebagai satu kesatuan. Petunjuk yang banyak dalam catatan kaki dan pada tepi teks. Demikian pula indeks pada akhir buku, memungkinkan orang melihat tiap tema dalam hubungannya dengan iman secara menyeluruh. Seringkali kitab suci tidak dikutip secara harafiah, tetapi hanya ditunjuk saja pada catatan kaki. Membaca ulang teks-teks kitab suci yang bersangkutan sangat membantu suatu pengertian yang lebih mendalam. Penunjukan teks-teks kitab suci ini pun dimaksudkan sebagai bantuan untuk katekese. Ya, jadi kalau kita mau tahu seluruh iman Katolik, nah cara gampangnya dan cara paling sederhananya adalah kita baca keseluruhan Katekismus Gereja Katolik. Nah, dan untuk memperdalamnya, nah baru kita membaca ulang teks-teks kitab suci. Nah, begitu. Tentang Katekismus Gereja Katolik. Nah, malam hari ini kita akan bahas Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Seperti biasa ya, saya bacakan ayat yang ganjil dan saya minta tolong teman-teman di Google Meet untuk membacakan ayat yang genap. Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Dua perikop ini ya. Perikop pertama Allah mengulangi perjanjian dan perikop kedua doa Abraham untuk Sodom. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat matanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana.
Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, malam pagi teman-teman yang baru bergabung, kita malam hari ini akan membahas Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Ada 2 perikop itu ya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan doa syafaat Abraham untuk Sodom. Jadi dua perikop itu malam hari ini. Nah, jadi monggo silakan, siapa tahu ada yang mau sharing gitu ya. Sedikit review mungkin untuk sedikit review tentang minggu lalu gitu ya. Salah satu hal yang paling menarik menurut saya adalah ketika membahas tentang sunat gitu ya. Jadi secara metode sunat itu sudah tidak dipakai oleh orang Kristen. Orang Yahudi masih memakai, bahkan orang Islam juga masih memakai sunat. Tapi kita sebagai orang Kristen sudah tidak diwajibkan lagi untuk bersunat, gitu ya. Secara metode, tapi secara makna, yaitu pada bahas minggu lalu, ternyata sunat itu bagi orang Yahudi pertama itu bisa menghapus dosa asal. Itu sunat. Dan sebagai tanda perjanjian, tanda orang masuk kepada kepercayaan Yahudi. Itu sunat. Nah, makna sunat ini ternyata masih kita pegang sampai sekarang. Tapi metodenya sudah berganti dengan baptis seperti yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Gitu ya. Jadi baptis juga menghapus dosa asal dan sebagai tanda perjanjian. Sebagai tanda bahwa kita pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen itu tandanya baptis. Dan seperti sunat yang dilakukan kepada bayi 8 hari, ya demikian juga dengan baptis. Yang harus segera mungkin dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Tapi kembali lagi itu konteksnya konteks bukan pandemi ya. Kalau konteks pandemi sekarang itu perlu dikonsultasikan dengan pihak paroki setempat. Nah, itu sedikit review tentang minggu lalu. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Kita bahas Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Nah, monggo silakan. Siapa yang mau sharing, mau kesaksian, atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Karena ini sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Untuk karena 2 perikop ini. Jadi perikop pertama bisa banyak yang kita bahas, dan perikop kedua juga bisa banyak yang kita bahas. Monggo silakan. Saya hidupkan dulu lampunya, saya lupa hidupkan lampu di depan. Monggo.